بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa hayyukum bi tahiyatul Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safi wa khaliluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah oleh kalian perbekalan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kita di ayat 184-nya Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Ketahuilah, Ramadan itu adalah hanya beberapa hari. Artinya Ramadan itu tidaklah lama, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang telah menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian latus'alunna, kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla 'anil na'im, atas semua nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah, wallahi tiada lain adalah Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Allah memberikan nyawa, ruh, kesehatan kepada kita. Ramadan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an umrihi fima afna. Umur di bulan Ramadan itu dipakai untuk apa, jemaah? Dipakai untuk apa? Ada 4 amalan yang paling agung di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu siam, puasa. Dan kita semuanya insya Allah berpuasa. Yang kedua, amal utamanya adalah qiyam, yaitu kita qiyamul lail dengan salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seseorang qiyamul lail imanan, karena dia iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia melaksanakan qiyamul lail karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali orang ini akan diampuni oleh Allah semua dosanya yang telah lalu, saghiran aw kabiran, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa besar, selama dia puasa di siang harinya
qiyamul lail di malam harinya, kecuali Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini amal yang utama. Amal yang utama ketiga jangan lupa, yaitu tiada lain adalah qiraatul Quran. Memperbanyak membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah perintah puasa ayat 185-nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya, Ramadan itu identik dengan kita membaca kalam Allah, yaitu Al-Quran. Maka mulailah kita mengurangi dengan gadget yang ada di tangan atau saku kita. Kita mulai kurangi penggunaannya, kita kurangi media sosial kita. Karena Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan bulan di mana kita berinteraksi kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Dan amalan yang keempat yang paling utama tiada lain adalah sedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan. Beliau diriwayatkan seperti angin yang berembus, artinya apa? Sangat semangat untuk bersedekah. Jadi 4 amalan utama ini, puasa, qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, dan sedekah. Ini amalan 4 yang paling utama. Namun jamaah, untuk materialnya adalah puasa yang sia-sia, ya, puasa tapi sia-sia. Nabi SAW beliau bersabda, ada orang yang qiyamul lail, ada orang puasa tetapi tidak mendapatkan apa dari puasa dan qiyamul lailnya kecuali haus dan lapar saja. Na'udzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW beliau bersabda, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atas, wa rubba qa'im hadzuhu min qiyamihi illa sahur. Berapa banyak orang yang dia puasa di siang harinya, menahan haus dan lapar, hadzuhu, namun dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut, ilal ju', kecuali na'udzubillah yang dia dapatkan adalah lapar. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, yang dia dapatkan hanya rasa lapar, wal 'atas, dan hanya mendapatkan rasa haus. La haula wala quwwata illa billah. Wa rubba qa'im, dan berapa banyak. Rubba itu artinya banyak. Rubba itu artinya mayoritas. Alhamdulillah. Wa rubba qa'im, dan berapa banyak orang yang qiyamul lail, hadzuhu min qiyamih, tidak ada yang diperoleh dari qiyamul lailnya, salat tarawihnya, illa sahur, kecuali hanya bergadang, bangun malam, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang-orang ini? Rasul melanjutkan, siapa mereka jemaah? Yaitu adalah man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, yaitu orang-orang lam yada' qaula zur, dia tidak bisa menjaga lisannya dari berdusta, wal 'amala bihi, dan dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dusta. Maka orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari kedustaan dan berbuat dusta, maka orang ini yang didapatkan adalah hanya haus, lapar, dan hanya bergadang di malam hari. Artinya apa jemaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala? Penyebab puasa seseorang itu menjadi sia-sia itu 2 pokok. Yang pertama, tarkul wajibat, dia berpuasa tapi meninggalkan kewajiban. Atau yang kedua, dia puasa tapi apa? Fi'lul munkar, tetap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ini puasanya, mohon maaf, sia-sia. Yang pertama, tarkul wajibat, orang yang puasanya sia-sia tak karena dia meninggalkan kewajiban. Contohnya apa? Tarkus sholat. Orang puasa tapi nggak sholat wajib.
oh ini batal puasanya, batal cuma karena puasa itu aula minasiyam, karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih pokok daripada puasa, yaitu apa? Sholat. Ya. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat zuhur misalnya, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Ini bukan hanya puasa yang batal, bahkan dikhawatirkan keislamannya ikut batal walaupun dia apa? Puasa. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Atau contoh yang kedua, dia puasa tapi nggak bayar zakat mal, nggak bayar apa? Zakat mal. Mohon maaf ya, jangan salah. Jadi rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah, jemaah. Tapi zakat di sini adalah yang rukun Islam adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah terlalu kecil, setahun sekali hanya 2,5 kilogram emas, kilogram apa? Makan pokok. Tapi zakat mal. Para ulama menyebutkan kenapa seseorang yang puasa nggak zakat, dia termasuk puasanya sia-sia. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan amru bis salati wa zakati aktsar minas shiyam. Allah itu memperbanyak perintah untuk sholat zakat. Pasti kalau bapak-bapak nemu perintah sholat, setelahnya zakat. Perintah puasa itu hanya di Al-Baqarah 185 saja, 183 saja, itu saja. Salah ini apa? Sholat, zakat lagi, sholat, zakat lagi, sholat, zakat lagi. Puasa itu hanya di satu ayat, 183. Jadi seseorang yang puasanya mohon maaf sia-sia, yaitu meninggalkan kewajiban yang selanjutnya, yaitu kewajiban zakat. Ya. Dan mohon maaf, zakat ini bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi aqilin balighin, semuanya, kaya miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan bayi yang baru lahir, selama dia mendapati Ramadan, misalnya malam terakhir nih, ya, tapi besok masuk mau puasa, dia lahir, maka seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan kalau kita punya anggota keluarga, mohon maaf, yang dia misalnya gila, mohon maaf, itu wajib mengeluarkan zakat, yaitu kepala keluarganya, wajib. Namun yang menggugurkan pahala puasa itu adalah yang tidak bayar zakat mal. Zakat apa? Mal. Maka puasanya batal. Karena zakat itu hukumnya rukun Islam juga. Ya. Selama harta kita yang ada di tabungan, di deposito lebih dari 20 dinar, yang 1 dinar itu 2,25 gram emas. 20 dinar kurang lebih 83 atau 85 gram emas atau senilai dengan uang, maka wajib mengeluarkan rubu'ul usyur, 1/40 atau 2,5%. Kalau duit panjenengan 100 juta di tabungan dan melewati putaran setahun, wajib mengeluarkan 2,5 juta. Kalau duitnya berapa? 100 juta. Begitu juga kelipatan 100, 200, 300 dan seterusnya. Dan wajib dikeluarkan setahun sekali. Yang ketiga, siapa yang orang puasa qiyamul lail, ya, yang dia dapatkan haus dan lapar, salah satunya tetap meninggalkan kewajiban, yaitu apa? Lil mar'atil lati kashfal aurah, yaitu wanita-wanita yang dia puasa qiyamul lail tapi dia membuka auratnya. Membuka apa? Auratnya. Karena menutup aurat hukumnya wajib. Nah ini. Dan banyak, mohon maaf, ummahat kaum muslimin, terutama muslimat, para wanita kaum muslimin ini rajin puasa. Dari tanggal 1 puasa sampai tanggal 5 sekarang. Tapi tidak menutup auratnya. Keluar dari rumah terurai rambutnya,
terlihat auratnya. Mohon maaf, wanita-wanita demikian termasuk adalah yang dia puasa namun tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu berupa ampunan di bulan Ramadan. Walaupun puasanya sah, puasanya apa? Sah, dan dia telah menyelesaikan kewajiban rukun Islam, yaitu siam Ramadan. Tapi pahalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita khawatirkan wanita-wanita yang di bulan Ramadan tidak menutup auratnya, membuka auratnya, bahkan nyanyi di TikTok dan lain sebagainya disebar. Bukan hanya puasanya tidak mendapatkan pahala, tapi khawatir apa yang menjadi video di TikTok, di IG menjadi amal jariah. Bagaimana kalau wanita ini meninggal dan auratnya terbuka dan disaksikan oleh jutaan mata? Maka naudzubillah, khawatir menjadi dosa jariah. Naudzubillah. Dan yang menjadi tanggung jawab kepada wanita tersebut tiada lain adalah suaminya. Siapa? Suaminya. Rasulullah SAW beliau bersabda, la'anallahu ad-dayyuth. Allah melaknati lelaki dayyuth. Allah melaknati lelaki dayyuth. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Alladzi la yaghar ala ahli, yang dia tidak cemburu dengan keluarganya, anak perempuannya, istrinya. Dia tidak cemburu ketika anak dan istrinya membuka auratnya, terbuka auratnya ketika keluar rumah, bahkan membiarkan anak perempuannya berpacaran, berpegangan dengan yang selain mahram. Khawatir lelaki ini mendapatkan gelar di hadapan Allah ad-dayyuth, yaitu lelaki yang tidak punya rasa cemburu kepada anak istrinya. Ya, jadi orang-orang yang meninggalkan kewajiban, walaupun dia puasa, walaupun dia qiyamul lail, dikhawatirkan orang-orang yang demikian tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan. Dengan dia meninggalkan salat, dengan dia tidak membayar zakat, dengan dia tidak menutup aurat bagi wanita, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semuanya dari hal-hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa namun puasanya hanya sia-sia, yaitu orang yang puasa qiyamul lail, salat tarawih, tarkul munkarat, fi'lul munkarat, tapi dia tetap melaksanakan dosa-dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan kemaksiatan untuk lelaki, mohon maaf, itu adalah pandangannya. Apa jemaah? Pandangannya. Adapun kemaksiatan yang paling banyak untuk kaum hawa, perempuan, adalah lisannya. Apa? Lisannya. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa seseorang dia suka berkasta dusta dan mengamalkan kedustaan, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan orang tersebut fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, walaupun dia seharian meninggalkan makan dan minumnya, namun dia tidak meninggalkan perkataan dusta, falaysa lillahi hajah. Wallahi, Rasul bersabda, Allah gak butuh puasa orang tersebut. Maka Ramadan ini kita kurangi acara ngumpul yang tidak penting. Kalau rapat ya tetap kumpul, tapi kalau setelah rapat ya segera ambil posisi masing-masing. Jangan banyak ngumpul di pojokan, di sana. Ini akhirnya apa jemaah? Lisannya tidak bisa dijaga. Nyakitin orang, ngegosip, berbohong, berbual, berkata kotor. Ini khawatir lisan kita apa?
menjadi perusak dari puasa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran terhadap kita semuanya. Bapak-bapak boleh buka surat Maryam, surat 19. Silakan dibuka surat 19 ayat 26. Ayat 26. Bagaimana puasanya Maryam alaihassalam? Ayatnya panjang. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli. Ini ucapan Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernadar kepada Allah untuk puasa. Jadi puasa Maryam ini tidak makan dan minum. Ditambah apa? Walan ukallimal yawma insiya. Dan aku pun tidak akan berbicara kepada manusia. Artinya apa? Maryam itu mengajarkan kepada kita, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi benar-benar menjaga lisan. Bahkan Maryam, falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia. Artinya apa? Kalau sudah berbicara, wallahi dikurangi ditambah. Banyak kan gitu. Berdusta. Maka puasanya Maryam ini spesial. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berbicara. Nah, tidak berbicara. Kalau bapak-bapak kuatlah nggak berbicara, betul ya? Kita nggak berbicara, ada masalah, ada gosip kanan kiri, nggak bicara nggak apa-apa, gitu, santai. Coba kalau perempuan bagaimana? Pusing, ya, puyeng gitu ya. Aduh, ya kalau ada apa ingin cerita. Karena memang wanita itu harus mengeluarkan apa? 20.000 kata sehari. Nah, sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Jadi mereka harus ngejar target 20.000 kata kalau perempuan. Kalau wanita, lelaki paling cerewet 7.000 kata, 3 kali lipat. Bagaimana dialihkannya 20.000 kata ini? Biar terkejar target, baca Quran. Baca Quran. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. 20.000 kata itu 5 juz. Mungkin ya 5 juz itu. Jadi kalau perempuan bisa menahan bicara, mungkin ada akhwatnya, menahan bicara untuk tidak ngobrol, ngerumpi, buka Quran lagi. Buka Quran lagi. Apa? Perbanyak baca Quran. Nah, 20.000 katanya diganti dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan-perempuan ya, untuk kaum Hawa, perbanyak membaca kalam Allah Azza wa Jalla. Kurangi ngumpul dengan manusia. Falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk puasa dan aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Tapi ya jangan terus diem aja nanti ya. Untuk perempuannya, mah buka pakai apa? Diem. Ini gimana terawih? Diem. Ya nggak perlu. Tapi tetap apa? Menjaga lisan. Ini yang paling penting bagi wanita. Karena perusak puasa itu adalah, kalau bagi kaum Hawa, adalah lisannya. Apa teman-teman jemaah? Lisannya. Gitu ya. Kalau lelaki apa? Pandangannya. Pandangannya. Jadi kita harus menjaga apa? Pandangan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laisa syiyamu minasyurbi wat ta'am wahdah, walakinnahu minal kadhibi wal batili wal lagwi. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya dari makan dan minum saja. Walakinnahu minal kadhibi. Tapi benar-benar puasa itu menjaga lisan dari kedustaan. Wal batili, dan perbuatan batil, kemaksiatan. Wal lagwi, dan juga perbuatan sia-sia. Perbuatan apa? Sia-sia. Dan Rasul bersabda, fa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu yaitu adalah menahan diri dari al-lagwi, perbuatan sia-sia. Nah, udah ada videonya ya. Lagwun itu dari bahasa lagho, yalgho, lagwun. Artinya apa? Sia-sia. Menyerap menjadi bahasa Indonesia yaitu lagu. Maka di bulan Ramadan ya jangan
dengerin musik, dihabisin dengerin musik, nyanyi-nyanyi, ya, apa dan lain sebagainya. Tapi benar-benar fokus baca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warrafath, dan yang kedua perkataan kotor. Jadi puasa itu dari perbuatan sia-sia. Yang kedua arrafath, perkataan kotor. Perkataan kotor itu apa jemaah? Segala sesuatu yang ucapan itu mengandung makna kotor. Mohon maaf ya, dok, ucapan dok itu jadi perkataan nggak aneh gitu. Apa tuh bahasa ini? Anjing gitu. Astagfirullah. Nanti disingkat jadi jing, nah, sama saja. Nanti disingkat jadi anjay, lebih simpel lagi, anjay. Ini udah kayak nggak aneh ini. Iya. Di mobil kita dengar anjay, astagfirullah. Anda nanya anjay itu apa? Itu sebenarnya anjing juga Ustaz, tapi dilembut-lembutin. Aduh, astagfirullah. Ini rafath. Rafath. Dan itu yang aneh itu bukan aja anak-anak remaja, bocil-bocil itu sama itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada aki-aki itu yang udah bau tanah, ngomongnya kayak gitu juga. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini cuma? La haula wala quwwata illa billah. Wa innamas shiyam minal lagwi warafath. Bahwasanya puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia. Ada orang yang puasa itu main game nunggu buka puasa, main apa FF apa macam-macam itu. Nah, udah bukannya mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, banyak beristighfar pada Allah Azza wa Jalla. Ada yang main PS seharian, la ilaha illallah. Ada yang mohon maaf perempuan nonton drama Korea, ya Allah. Itu bahkan yang hijabnya besar, yang sudah kenal sunnah Nabi SAW, itu masih nonton drama Korea. Ya Allah, akhirnya kebayang suaminya. Kalau drama Korea orang yang putih-putih, nggak berjenggot, rambutnya lurus, melihat suaminya jenggotan, hitam pula, ya Allah. Ini kan merusak hati. Sudah tinggal dekat drama Korea. Ya Allah. Itu nyampe nonton sesi pertama, sesi kedua sampai maghrib. Ada cuma. Allah. Ada yang main catur, terus main catur. Nunggu apa? Nunggu maghrib. Ya Allah. Lakukan. Ada juga adat itu, mohon maaf ya, misalnya ngabuburit. Nah, ini adat dari Sunda tapi menyebar ke se-Indonesia. Yang ngabuburit itu apa ya? Akhirnya keluar gitu ya, yang dengan pacarnya. Akhirnya kita ngabuburit melihat yang bening-bening, artinya memang melihat istri tetangganya, melihat temannya perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya berjamaah yang maksiat lagi. Ngelihat yang bening-bening, apa itu yang bening? Ya yang membuka auratnya, gitu. La haula wala quwwata. Ini jadi malah merusak puasa. Harusnya mendekati maghrib itu banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak beristighfar di situ. Membaca Al-Qur'an di situ. Karena waktu yang paling dekat kita kepada Allah itu mendekati detik-detik terakhir mendekati puasa. Tapi kalau kita malah ngabuburit, cuci mata itu motorin mata, cuci hati motorin hati, ya. Ya. Terus apa cuma habis itu bukbernya kadang sama lawan jenis, bukan suaminya, bukan istrinya, teman kantor yang bukan mahramnya, bukbernya rame, habis itu nggak ada yang sholat berjamaah, tarawih ditinggalkan. Jadi ini bukber yang gimana ya, kadang kurang pas gitu ya. Ini tolong dikurangi, karena innamas shiyam minal lagwi warafath. Puasa itu benar-benar kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia, warafath, dan perkataan-perkataan kotor. Perempuan dengan lisannya, lelaki dengan menjaga pandangannya. Apa Anda bisa menjaga pandangan ketika Anda sedang ngabuburit? Bisa jaga pandangan. Situ ada akhwat perempuan nggak pakai hijab, wah susah Pak, malah tambah asik, setan goda. Agar apa? Agar Allah agar syaitan itu menghabiskan pahala puasa kita. Pintar-pintar ya. Ini ya. Jadi puasa itu benar-benar menjaga pandangan, menjaga
lisan. Bahkan seorang tabi'in, siapa namanya? Maimun ibnu Mihran, beliau mengatakan, inna ahwana siyam tarku ta'am wa syarab. Sesungguhnya puasa yang paling ringan, yang paling rendah, tarku ta'am wa syarab, seseorang meninggalkan makan dan minum saja. Itu adalah puasa yang paling rendah, meninggalkan makan, minum saja. Tapi nggak meninggalkan dosa mata, nggak meninggalkan dosa telinga, nggak meninggalkan dosa hati. Nah, ini jemaah, ya. Maka hati-hati dengan pandangan kita semuanya, lisan kita semuanya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Ini amin ya rabbal alamin. Jadi puasa yang sia-sia itu yang pertama tarkul wajiban, yaitu orang yang berpuasa tapi meninggalkan perkara-perkara yang wajib, terutama puasa nggak sah. Apanya? Puasanya. Kemudian zakat, ini menggugurkan pahala puasa, khawatir. Yang ketiga apa? Kalau wanita yang meninggalkan hijab, ini khawatirnya dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Yang kedua fi'lul munkarat, dia puasa tapi tidak meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kalau laki-laki yaitu dosa pandangan. Bapak-bapak ngabuburit, Mas, kan pada ngabuburit ya teh, pada ngabuburit. Nah, kira-kira ngabuburit teh bisa jaga pandangan atau tidak? Aduh, tapi satu susah. Ada perawan, ada janda heran, kan repot. Ya, repot jaga pandangan ya. Nah, ngabuburit dikurangi. Jadi di zaman Nabi itu agar anak-anak kita itu dia bisa menahan lapar dan haus, itu diajarkan menenun bagi wanita, lelaki, perempuan, menenun. Nah, para sahabat itu ngajarin anak-anaknya agar anak-anaknya nggak rasa haus dan lapar, diajarkan yang bermanfaat. Untuk anak perempuannya diajarkan menenun kain. Itu di zaman Nabi SAW. Jadi hal-hal yang positif, ya. Allahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang kita anak-anak pulang, Abi jalan-jalan mau maghrib, udah ajarin apa yang bermanfaat. Kalau kita ikut-ikutan, ajengannya ikut-ikut ngabuburit, jamaahnya ngabuburit semua akhirnya. Nah, ini cukup berat ya. Itu jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk perempuan yang paling berat adalah menjaga lisannya. Dan kita belajar dari puasanya Maryam alaihissalam. Jadi kalau puasa itu jangan sering ngumpul. Jangan sering ngumpul, apalagi kalau sudah perempuan. Udah itu, Pak RT diomong, Pak RW diomong, teman kantor diomong, presiden aja diomongin. Itu ya, jadi istilahnya apa? Ghibah. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang ghibah, menggosip, ini seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Maka dia termasuk dosa besar. Wallahul musta'an. Semoga Allah menolong ibadah kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan ya Allah, bantulah ibadah kami agar lebih baik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa dan qiyamul lail kami. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang qiyamul lail karena iman dan mengharapkan ridha. Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan ampunan dari-Mu. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Ada pertanyaan dari teman-teman? Satu atau dua? Monggo kalau ada pertanyaan. Bisa dari was kita, Infra 1, Infra 2. Tidak ada. WTR, WKR, WPP tidak ada. Atau dari teman-teman RNI ada? Tidak ada? Beneran tidak ada? Pak, sampai ada pertanyaan? Sampai sebelahnya Pak Solo Sateli, ada pertanyaan tidak? Palestina ada pertanyaan, Pak Sateli. Palestina ada pertanyaan?
Oh, mboten. Benar nih, Pak. Alhamdulillah. Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Lasino, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangin berkumpul, fokus